Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba anak-anak baca. Global itu apa? Dunia. Warming. Kalau misalnya udaranya panas seluruh dunia, apa yang terjadi pada kalian? Kebakaran. Lagi. Tidak bisa hidup. Apa? Tidak bisa? Oh, kekeringan. Iya. Coba anak-anak baca. Ahli fungsi lahan di kaki Arjuno, picu petaka di Kota Batu. Kota malam tanda sampah dan sampah sungai beratas di kawasan. Ini bisa merusak lingkungan atau tidak? Bisa. Apa yang terjadi kira-kira? Banjir, terus apa lagi? Apa? Bau, apa lagi? Pencemaran, banyak ya? Tujuan kita pada hari ini adalah merancang dan membuat media tanam dari bahan bekas sebagai solusi lingkungan, mengintegrasikan prinsip STEAM dalam menyelesaikan proyek, mempresentasikan hasil proyek secara kreatif dan kolaboratif. Anak-anak, sekarang kita lanjut ya membuat kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. Tapi nggak boleh cowok sendiri, cewek sendiri, harus bergabung. Ada cowoknya, ada ceweknya dalam satu kelompok. Satu kelompok dipastikan pasti ada yang bawa HP, soalnya nanti kita perlu menggunakan HP. Boleh medianya boleh digeser. Silakan dalam kelompoknya dibagi tugas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap biji tanaman, siapa yang bertanggung jawab terhadap media tanamnya, siapa yang ngurusin itu tempat menaruh tanamannya nanti kalau misalnya sudah ditanam, sama ditentukan kalian mau nanam tanaman apa, terus mau pakai media apa, sama nanti disusunnya rakyat seperti apa. Saya bagi LKPD-nya. Diskusi ya. Ya Bu. Kalau kita mau nanam apa ini? Gimana kalau biji nangka? Kalau capek aja. Oh ya, Boleh, kita boleh. Gimana ini kita mau pakai media tanam apa buat biji kita? gimana kalau kertas? Makanya di rumahku kayak ada buku-bukunya nggak sih kayak gitu. Yes, kira-kira wadah temannya pakai apa ya? Gimana kalau pakai kaleng aja? Tapi kan kalau kalian tuh gampang karat ya. Kamu kan tadi beli es teh. Oh iya. Kita pakai bekas es tehku aja gimana? Selesai diskusinya? Sudah. Oke, sudah ditentukan mau nanam apa? Sudah. Coba kelompok ini mau nanam apa? Biji jeruk. Setelah ini kita akan mencoba menanam biji yang kalian bawa. Mana biji apa ini? Ini biji jeruk lah. Coba dihitung. Nah, yang ini buat apa? Potong wadah. Oh, buat media tanamnya. Ya. 6 cm ya. Cukup ya. Mana ini? Iya. Tapi kudu pas kok. Ya, di sini. Kayak sepan, di sepan itu. Kalau ini Nah, kalian buat raknya dari kardus. Ini nanti kalian buat seperti apa? Ini hati-hati ya. Ya. Gimana perasaan kalian hari ini? Capek, senang, alhamdulillah. Apa yang kalian pelajari hari ini? Biji kita sudah berhasil. Apa sih menurut kalian tantangan hari ini yang menurut kalian itu susah sehingga teman kalian ada yang bilang capek? Media. Masuknya juga susah ya. Potongnya juga perlu effort ternyata. Nah, untuk next pertemuan, jangan lupa ya, kita perlu mencatat apa saja yang perlu diperhatikan. Kita mengamati dari tanamannya, gimana sih pertumbuhan daunnya, gimana sih akarnya, gimana sih perkembangan dari batangnya dan sebagainya. Nah, nanti jangan lupa kalian catat poin-poinnya, setiap perkembangannya, dan pastikan juga media tanamannya harus tetap basah
Sampai jumpa kembali, mungkin bisa disiapkan ya, minta tolong. Mari kita keluar untuk mengamati tanaman kalian. Kondisinya basah Ya masih basah ini mas. media tanam. Ini 4 cm nih. Benar tidak? Anak-anak sudah melakukan pengamatan tanamannya? Sudah. Bagaimana hasilnya? Ada yang tidak memuaskan? Oh, mengapa kok belum tumbuh? Karena lupa disikat satu hari. Sukses? Sudah berapa sentimeter? 4 cm. 4 cm ya? Sekarang kalian harus membuat laporan pengamatan. Laporannya itu dalam bentuk poster atau infografis. Jadi kalau misalnya kalian yang bawa HP bisa dikerjakan pakai Canva boleh, atau di Google Slide boleh, Google Doc boleh. Yang tidak membawa HP bisa pakai manual ya, di kertas atau lembar kertas. Sudah terbiasa. Sudah selesai mengerjakan poster dan infografisnya? Sudah. Oke, itu nanti kalian presentasikan infografisnya hasil dari pengerjaan kelompok kalian. Nah, nanti ketika presentasi silahkan dibagi mana yang jadi MC siapa, kemudian yang presenternya atau yang pematerinya siapa, kemudian nanti ada yang operatornya. Kan mau presentasi, terus bagi tugasnya gimana kita? Materinya siapa? Sama aku aja gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita dengarkan penjelasan dari Adisti. Nah, di sini seperti kalian lihat ada banyak banget kotak-kotak di sini. Nah, jadi kita itu habis mengamati pertumbuhan generatif. Nah, sebelum menanam pertumbuhan dengan metode generatif, kita harus mengetahui cara merawatnya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu kalian harus memilih biji yang berkualitas. Nah, untuk metode merawat tanaman yang kedua, kita harus menyiraminya setiap hari teman-teman, pagi dan juga sore. Nah, air dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh ke depannya. Sama seperti manusia yang membutuhkan air, tanaman juga membutuhkannya agar dapat hidup selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian dan juga hasil kerja kelompok kalian. Kalian sangat luar biasa, presentasinya sangat bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Ini Pak Al punya quiz. Kalian siapkan HP-nya untuk kita bermain sebentar. Sudah belajar tentang tanaman dan lingkungan? Sudah. Perasaannya semuanya gimana? Tantangan apa sih yang kalian rasakan pada saat belajar tentang tanaman dan lingkungan ini? Harus rutin menyiramnya setiap hari. Iya, bagus Akmal, harus rutin menyiramnya setiap hari. Ada lagi? Membuat raknya itu susah. Oh, bikin raknya susah. Harus kreatif ya, Dewi ya. Bagus. Ada lagi? Terakhir, Bu Dewi tanya, apa sih pengalaman berharga yang kalian dapatkan atau poin penting apa yang kalian dapatkan? Jadi saya menjadi tahu sekarang bahwa menanam di media sederhana seperti ini atau istilahnya ditambahkan terlebih dahulu itu menjadi lebih cepat pertumbuhannya daripada di tanah. Ya, silakan Caca. Selain kita juga belajar menanam, kita juga bisa belajar mengurangi limbah sampah kayak plastik, styrofoam, kapas, ya kertas, banyak banget. Terus habis itu kan kita kalau udah nanam, udaranya juga semakin bersih, terus juga sejuk. Habis itu gak ada banjir-banjir lagi di Kota Malang karena kan limbahnya kita olah menjadi bahan-bahan yang berguna seperti menanam tadi. Jadi terima kasih.